Hayo ngaku deh. Pernah nggak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini. Kayak ada tombol malas maksimal yang otomatis kepencet, atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai 3,0 sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boykot diri sendiri. Gak usah panik. Hari ini kita bakal ngebongkar jalan gimana caranya memaksa otak kita buat ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi dan teriak ogah. Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita. Bagian 1. Kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman. Jadi fenomena malas gerak ini tuh wajar banget guys. Makanya pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, ini melelahkan. Mau belajar skill baru, susah banget nanti. Gagal gimana? Mau mulai bisnis risky, ya mending kerja kantoran aja. Tapi tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa? Iya, kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas. Kan gak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak. Biar mau diajak kerja keras, justru sekarang kita tahu musuhnya siapa. Kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2 jurus, hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simpel tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan jede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja, otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, gak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa otak kita benci task yang belum kelar? Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit. Cukup pakai sepatu. Udah mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca 1 paragraf. Mau bersih-bersih, cuman angkat 1 barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak gunung Everest tingginya. Padahal mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu kerasa kok beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi percayalah, seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain 1 bagian tugas, atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting, boleh minum kopi favorit. Selesai workout, boleh scroll medsos 10 menit. Selesai kerja, boleh nonton 1 episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotas diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advance. Soalnya otak kita tuh kreatif bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang masa kamu produktif. Misalnya mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan. Handphone taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling, persiapin semuanya. Waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males, tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device.
Ini agak ekstrem, tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini, aku mau belajar 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial sehat. Gak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman. Percaya atau lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar saling bareng. Ngingetin. Atau bahkan sekadar curhat. Kalau lagi males, ada teman seperjuangan. Itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat beban kalau dipikul bareng-bareng. Itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga bikin tugas. Jati kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya pecah jati bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat, tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum diuap banyak. Nah, sama kayak tugas pecah. Pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman. Jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke hari ini gua kerjain bagian introduction dulu deh. 1 halaman aja. Pas udah selesai 1 bagian, otak kita tuh kayak dapat reward kecil. Udah selesai 1 nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4 mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti negatif di kepala kita. Daripada aduh, susah banget nih, cobalah. Ini challenging, tapi exciting. Daripada aku nggak bisa, cobalah aku belum bisa. Daripada ini buang-buang waktu, cobalah ini investasi buat future missions. Cheesy mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer. Dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5. Di reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari dimana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear. Kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau 2 kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngehindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat kuncinya. Gerak dulu mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu baru mulai. Padahal kenyataannya mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai. Meskipun cuma 2 menit, coba deh minggu ini pakai 2 menit. Rule buat hal yang selama ini kamu tunda. Ceritain hasilnya di kolom komentar. Atau tag temanmu yang butuh dorongan kecil buat mulai. Kadang satu video bisa jadi titik balik dan kamu nggak tahu siapa yang kamu bantu. Hari ini, see you in the next video. And jangan lupa subscribe kalau video ini helpful. Tetap semangat dan jangan kasih kendor sama rasa malas. Bye.